Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Pada kesempatan yang baik ini akan memaparkan tentang pengelolaan lingkungan hidup dan strategi penanganan isu prioritas di Kota Gorontalo yang selama ini kami sudah laksanakan. Maka oleh karena itu pada kesempatan ini kami akan menyampaikan dan memaparkan isu-isu lingkungan hidup yang prioritas di Kota Gorontalo yang dilakukan penanganannya oleh pemerintah dan masyarakat Kota Gorontalo, yaitu meliputi resiko kebencanaan, wilayah perkotaan, penanganan masalah sampah, kemudian kualitas udara dan kualitas air. Nah, secara demografis bahwa jumlah penduduk Kota Gorontalo ini kurang lebih ada 201.000 jiwa dengan luas wilayah kurang lebih hampir 70 km persegi atau 69,79 km persegi yang terletak berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango, salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Gorontalo, dan daerah Kabupaten Gorontalo. Kami dapat menggambarkan hal ini yang akan menjadi tantangan bagi kita karena Kota Gorontalo yang merupakan ibu kota, dia bervariasi dan mempunyai tantangan di dalam hal peningkatan kualitas lingkungan. Hari ini atau pada saat ini indeks kualitas lingkungan hidup kita tahun 2020 itu 64,74. Indeks kualitas udara kita pada tahun 2020 92,78. Secara makro dapat saya gambarkan bahwa Kota Gorontalo itu ekonominya digerakkan oleh sektor jasa dan perdagangan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 7,32%, tetapi pada tahun 2020 dan 2021 karena pandemi COVID-19 itu mengalami kontraksi kurang lebih 0,02%. PDB kita 28,2 juta yang saat ini sudah meningkat menjadi 36,6 juta. Kemiskinan pada saat sebelum pandemi, kemiskinan kita 5,45%. Saat ini naik sedikit menjadi 5,59% karena pandemi. Demikian juga pengangguran. Banyak masyarakat kita yang terkena pemutusan hubungan kerja, sehingga angka pengangguran dari 6,9 menjadi 7,2%. Dan di sektor lingkungan, alhamdulillah Kota Gorontalo setelah mengalami beberapa kemajuan. Seperti pada tahun 2015, 2016, 2017 secara berturut-turut kami beroleh penghargaan berupa Anugerah Adipura. Dan pada tahun 2016 itu kita dikategorikan sebagai Adipura Kirana. Di dalam pengelolaan keuangan, kita sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 beroleh opini tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian. Data-data pengelolaan sampah di Kota Gorontalo ini meliputi luas daerah pelayanan pada tahun 2019 46 km persegi, tahun 2020 47 km persegi, atau kurang lebih 75% dari seluruh luas wilayah Kota Gorontalo. Luas daerah pelayanan terhadap luas perkotaan 57,79, 59,05 pada tahun 2020. Jumlah penduduk terlayani itu sudah mencapai 170.058 jiwa dari 201.000 jiwa lebih yang tadi saya sampaikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk terlayani terhadap jumlah penduduk perkotaan sudah mencapai 87%. Timbulan sampah tahun 2020 itu mencapai 144 ton. Dan sampah yang terangkut ke tempat pembuangan akhir per hari kurang lebih 61,4 ton. Tetapi kita lakukan pengurangan sampah melalui sampah yang dikelola melalui bank sampah, TPS 3R, dan pengumpul besar. Itu bisa mencapai 37,6 ton pada tahun 2020. Sehingga totalnya itu sudah hampir 100 ton sampah yang dapat kita tangani. Sampah dikelola secara mandiri oleh masyarakat itu 9,3 ton. Nah, dengan demikian tinggal sedikit sampah yang tidak dapat kita tangani
kalau kita memakai data timbulan sampah per hari sesuai data yang ada sama kami dengan dukungan berbagai armada yang kita miliki, baik itu dump truck, amrol, gerobak motor, pickup, gerobak sampah dan sebagainya. Dalam hal untuk melakukan penanganan sampah di Kota Gorontalo, kita sudah membuat sebuah regulasi, yaitu berupa Perwako nomor 21 tahun 2018 tentang Jakstrada, yaitu kebijakan dan strategi kota dalam pengelolaan sampah. Nah, dalam uraian Jakstrada ini kita bisa mengetahui berapa timbulan, kemudian pengurangannya, kemudian penanganan, mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Target-targetnya kemudian sampai capaian yang kita dapat tangani, pengurangannya seperti apa dan penanganannya juga seperti apa. Itu ada di dalam kebijakan dan strategi yang kami tuangkan di dalam Perwako nomor 21 tahun 2008. Di samping itu kita sudah membangun 9 buah tempat pengolahan sampah 3R, reduce, reuse, and recycle. Mulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 ini sudah ada 9 TPS 3R yang tersebar di 9 kecamatan seluruh wilayah Kota Gorontalo. Dalam hal mengurangi persebaran sampah dan penanganannya, kita membentuk bank sampah sejak tahun 2017, yaitu baik bank sampah yang ditangani secara profesional oleh masyarakat pengumpul, ada juga bank sampah di sekolah-sekolah, baik di SD, SMP, SMA, SMK, dan juga bank sampah yang ada di perkantoran. Tahun 2020, bank sampah sekolah memang tidak dapat beroperasi sampai juga dengan tahun 2021 ini karena adanya pandemi COVID-19. Di dalam penanganan sampah, yang paling penting adalah bagaimana supaya masyarakat bisa terlibat secara langsung. Maka oleh karena itu dalam kebijakan kami bahwa penanganan sampah harus dapat melibatkan seluruh warga dengan berbagai kegiatan yang kita sudah programkan melalui bukan hanya di Dinas Lingkungan Hidup, tapi juga pada dinas-dinas yang terkait lainnya. Sehingga keterlibatan masyarakat baik di dalam kerja bakti untuk melakukan pembersihan pantai dan lingkungan, dan juga melibatkan masyarakat untuk bisa menjadi pengelola atau menciptakan pekerjaan melalui pengelolaan sampah-sampah yang bisa didaur ulang. Sehingga melalui TPS 3R kerajinan tangan ini masyarakat bisa memanfaatkan sampah, maka sampah akan berkurang dan ekonomi para ibu rumah tangga yang tadinya tidak mempunyai pekerjaan bisa melakukan pekerjaannya melalui pembuatan berbagai souvenir yang digunakan bahan bakunya dari sampah. Mengenai resiko bencana, memang salah satu hal yang perlu kita lakukan bahwa daerah Kota Gorontalo ini adalah salah satu wilayah yang memang rentan dan rawan akan bencana alam. Terutama itu bencana banjir, bencana tanah longsor, gempa, dan patahan. Indeks resiko bencana kita 69,23 atau masuk dalam kategori sedang, dengan resiko tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan, resiko sedang terhadap gempa bumi, banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrim. Kecamatan-kecamatan yang di dalamnya merupakan wilayah yang paling rentan kejadian bencana atau rawan bencana, yaitu Kecamatan Molontalangi dan Kecamatan Kota Barat dan Dumburaya. Ketiga wilayah ini, dua diantaranya berada di wilayah pesisir pantai, sedangkan satu berada di wilayah pesisir danau. Dan penanganan banjir dan tanah longsor dapat kita lakukan penanganan baik secara preventif maupun penanganan pasca banjir. Nah, wilayah kita ini terkenal dengan daerah yang hanya dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kekeringan. Nah, dampak akibat daripada bencana kekeringan, berkurangnya ketersediaan sumber air baku, gagal panen, dan juga berkurangnya ketersediaan air bersih dan timbulnya wabah penyakit. Dalam rangka untuk melakukan penanganan sampah, kita sudah bangun infrastruktur menangani bencana dan kekumuhan. Beberapa wilayah yang kami tangani seperti wilayah kumuh yang disebut dengan wilayah Las Bejer,
itu sudah disulap menjadi wisata dan pusat kuliner. Demikian juga penanganan sistem drainase perkotaan. Kurang lebih sudah 1162,47 meter persegi dengan panjang saluran drainase yang dibangun. Kemudian sanitasi, kita sudah menangani sanitasi yang buruk, itu kita rubah untuk menjadi sanitasi komunal. Kemudian penanganan longsor, cek dam, ada 3 lokasi. Kemudian pembangunan TPS 3R tadi 9 unit sudah terbangun dan saat ini 1 unit lagi dibangun selama tahun 2021 menjadi 10 unit di 9 kecamatan. Peningkatan spam, ada 27.431 unit sambungan rumah yang terpasang instalasi PDAM. Dan dengan total kapasitas produksi air bersih dari 5 unit instalasi pengolahan air yang melayani kebutuhan air bersih di Kota Gorontalo. Yang berikut masalah pengendalian pencemaran air. Isu pencemaran sungai atau laut, rumah-rumah atau bangunan yang dibangun di sepanjang pesisir pantai di Kota Gorontalo ini masih banyak, yang pada umumnya berada di bagian bantaran sungai maupun pantai, sehingga aktivitas rumah tangga seperti mandi, cuci, kakus ini menyebabkan kawasan menjadi kumuh. Kondisi bangunan yang tidak memiliki GSB, IMB bangunan disebabkan ruas jalan yang sempit, kemudian permasalahan persampahan akibat sistem pengelolaan persampahan yang belum maksimal, dan kondisi drainase yang rusak karena jadi tempat area pembuangan sampah dan sengaja ditutup. Dilakukan juga monitoring air sungai setiap waktu agar bisa terkendali, sehingga air sungai yang merupakan bahan baku daripada air PDAM sekarang ini juga bisa terjaga kualitasnya. Demikian juga pembangunan instalasi pengolahan air limpah. Di beberapa tempat kawasan kami membangun di antara 50-60 rumah itu kita jadikan sebagai kawasan IPAL komunal. Jadi beberapa rumah itu akan dibangun IPAL-nya, kemudian rumah-rumah itu mengalirkan air limbahnya itu ke sana, dan air limbah ini bisa diolah kembali. Bahkan ada yang bisa kita jadikan sebagai kolam ikan. Demikian juga IPAL UKM ditujukan untuk usaha kegiatan pembuatan tahu tempe karena sangat berpotensi membuat pencemaran. Terakhir, pencemaran udara. Pengendalian pencemaran udara ini, data-data kita, indeks kualitas udara kita tahun 2018 92,56, 2019 92,64, dan 2020 92,78. Nah, kebijakan pengembangan indeks kualitas, kita selalu mengukur indeks kualitas udara ini agar tetap terjaga pada angka yang dikehendaki. Kebijakan pengembangan RTH, ruang terbuka hijau, peningkatan ruang terbuka hijau ini kita sudah melakukan pembangunan RTH sebanyak kurang lebih 35 taman sampai dengan tahun 2019. Dan juga RTH-RTH yang ada di rumah-rumah atau RTH privat. Secara total, RTH publik buatan itu kurang lebih 1.005,23 hektar, meningkat 1.097,2. RTH privat itu dari 14,27 meningkat menjadi 17,95 pada tahun 2019. RTH alami tidak mengalami perubahan karena memang secara alami seperti di daerah pegunungan atau bukit yang mengelilingi Kota Gorontalo ini. Total daripada RTH kita, baik itu publik buatan, privat maupun alami, itu kurang lebih 2.442 hektar, dan pada tahun 2019 itu sudah mencapai 2.537,96 hektar. Evaluasi kualitas udara juga ini kita lakukan uji emisi, traffic counting, roadside monitoring dilaksanakan juga pada 3 ruas jalan, dilakukan untuk menghitung kualitas udara ambien pada 3 ruas jalan. Pada tahun 2019 kita memperoleh peringkat 1 evaluasi kualitas udara perkotaan. Air Quality Monitoring System. Ini bantuan langsung dari Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup. Passive Sampler, menghitung kualitas udara ambien pada kawasan perkotaan, perkantoran, perumahan, pemukiman, dan kawasan transportasi dan kawasan industri. Inilah langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Kota Gorontalo dalam melakukan upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup
dan strategi dalam penanganan isu prioritas di Kota Gorontalo. Saya Hardi Sidiki, Ketua DPRD Kota Gorontalo, menyampaikan apresiasi atas kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah Kota Gorontalo dalam menjalankan program pembangunan berkelanjutan yang diwujudkan dalam bentuk menjalankan fungsi kami DPRD Kota Gorontalo sebagai legislasi. Pertama, fungsi pengawasan. DPRD Kota Gorontalo menjalankan fungsi pengawasan kepada pemerintah Kota Gorontalo dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan tersebut telah dilakukan melalui rapat koordinasi rutin dan tinjauan lapangan terhadap efektivitas penggunaan anggaran dan terhadap tugasnya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kedua, fungsi anggaran. DPRD sebagai partner pemerintah Kota Gorontalo mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terkait pengelolaan lingkungan dalam bentuk peningkatan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo untuk tahun 2020 sebesar 15.993.998.443 rupiah. Dukungan anggaran ini menjadikan kualitas lingkungan hidup Kota Gorontalo semakin baik. Ketiga, fungsi legislatif. DPRD Kota Gorontalo telah menghasilkan beberapa peraturan daerah yang berhubungan dengan lingkungan hidup, di antaranya Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perubahan kumuh dan pemukiman kumuh. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo tahun 2019-2039. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo tahun 2019-2024. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum yang mengatur tentang retribusi persampahan. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo tahun 2019-2024. Ada 4 isu prioritas lingkungan hidup yang menjadikan perhatian dalam pengelolaan lingkungan hidup Kota Gorontalo. Pertama, perkotaan pengelolaan sampah, dan kedua, risiko bencana, ketiga, pengendalian kualitas air sungai, 4, pengendalian udara perkotaan. Dalam upaya mengatasi isu lingkungan tersebut, kami DPRD Kota Gorontalo mendukung penuh program lingkungan yang ada di Kota Gorontalo, antara lain 1. Program pengendalian pencemaran dan pemulihan lingkungan hidup. Kedua, program peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Ketiga, program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik. Keempat, program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. 5. Peningkatan operasi pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan, penyediaan alat angkut sampah. Dan terakhir 6. Program pengelolaan ruang terbuka hijau RTH. Harapkan dengan adanya dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dibuat setiap tahun menjadi bahan evaluasi pada pertimbangan bagi DPRD dalam mendukung lebih intens terhadap upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Demikian dukungan dari DPRD Kota Gorontalo. Semoga dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah yang telah disusun menjadi evaluasi masukan dari kinerja DPRD Kota Gorontalo dan pemerintah Kota Gorontalo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.